Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini kita akan belajar kembali mengenai bentuk aljabar. Ya, minggu lalu sudah sedikit saya singgung mengenai bentuk aljabar. Sekarang kita akan lebih pahami lagi. Saya berharap melalui uh, pembelajaran ini setiap siswa dapat mengenal bentuk aljabar itu seperti apa. Kemudian siswa mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, selanjutnya silakan perhatikan sebelum kamu mengenal lebih jauh mengenai bentuk aljabar itu, saya yakin kamu sudah pernah mendengar ataupun melihat ya bentuk-bentuk aljabar ini. Cuman mungkin kamu belum tahu aja kalau itu bentuk aljabar. Nah, sekarang perhatikan bentuk berikut. Di sini ada 2x tambah 3, kemudian ada 3a kuadrat dikurang 4a tambah 1, dan satu lagi ada 6y. Nah, ketiga bentuk ini ABC itu merupakan bentuk aljabar gitu. Nah, sekarang kita compare dulu yang bukan bentuk aljabar itu seperti apa. Nah, ini ada yang bukan bentuk aljabar, cuma 2 tambah 3 itu yang A. Kemudian yang B 3 kuadrat dikurang 4 tambah 1. Kemudian yang C 6. Jika kita bandingkan dengan yang sebelumnya yaitu mengenai bentuk aljabar, di sini kan untuk bentuk aljabar dia ada X-nya. Nih, untuk A ada X ya. Kemudian untuk yang B di sini ada A kuadrat sama A, sedangkan di bagian yang bentuk bukan bentuk aljabar tidak ada sama sekali huruf ya. Nah, itulah yang disebut dengan bentuk aljabar. Artinya kalau misalkan dalam suatu operasi ada hurufnya atau simbol-simbol lain, itu disebut sebagai bentuk aljabar. Tapi kalau misalkan tidak ada huruf atau hanya angka doang dalam operasi matematikanya, itu bukan bentuk aljabar. Nah, sekarang dari contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa definisi daripada bentuk aljabar itu sendiri adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi kenapa ada huruf-huruf tadi? Karena huruf-huruf tersebut belum diketahui nilainya secara pasti. Gitu. Nah, nanti itu ada koefisien, variabel, dan konstanta yang akan kita bahas di selanjutnya ya setelah ini. Kemudian sebelumnya perhatikan dulu ini percakapan antara Erik dan Roy. Nah, di sini si Erik bilang gini, "Hai Roy, kelihatannya beli maskernya banyak sekali." Gitu. Kemudian si Roy bilang, "Iya nih Rick, saya beli 10 kotak dan saya dapat bonus 5 piece," kata dia. Nah, kemudian si Erik bilang, "Kalau saya beli 2 kotak dan masih punya 13 piece lagi." Nah, kemudian si Roy bertanya, "Kira-kira ini satu kotak isinya berapa ya? Berapa piece?" kata si Roy. Terus si Erik juga kebingungan, artinya dia nggak tahu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah, emang hubungannya dengan aljabar apa Pak? Gitu. Nah, jadi hubungan dari percakapan ini dengan aljabar seperti definisinya tadi, bahwa bentuk aljabar itu adalah bentuk matematika di mana ada operasi penjumlahan dan pengurangan, dan di sana ada huruf-huruf gitu, dan huruf-huruf tersebut belum diketahui nilainya dengan pasti. Nah, dari percakapan di atas itu bisa kita ubah ke dalam bentuk matematika. Nah, caranya seperti apa? Karena tadi isi kotaknya belum kita ketahui dengan jelas berapa nilainya, maka itu kita misalkan ke dalam huruf. Saya maunya itu kita misalkan ke dalam X ya. Jadi maka misal isi kotak itu sama dengan X. Ingat ya, kita misalkan isi kotak sama dengan X. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk aljabar. Yang pertama punya si Erik dulu.
Nah, tadi kan si Erik punya 2 kotak ya, 2 kotak masker dan 13 piece. Nah, kalau 13 piece itu kan udah jelas jumlahnya 13 gitu. Tapi kalau 2 kotak kan kita belum tahu ada berapa banyak masker dalam satu kotak gitu. Karena kita belum tahu berapa banyak isi dalam satu kotak, maka isi kotak itu kita anggap sebagai X. Nah, isi kotak sama dengan isi kotak isi kotak sama dengan X. Jadi jadinya kan punya si Erik itu 2 kotak tambah 13 gitu. Sehingga kotaknya kita ganti jadi X, berarti 2X tambah 13. Itulah bentuk aljabar dari si Erik. Sekarang kalau si Roy sama, karena tadi sudah kita misalkan isi kotak itu sama dengan X, maka punya si Erik itu adalah 10 kotak tambah 5. 10 kotak tambah 5, maka kotaknya kita ganti dengan X juga. Jadinya 10X tambah 5. Jadi bentuk aljabarnya banyak masker yang dimiliki oleh si Roy adalah 10X tambah 5 gitu. Jadi kalau misalkan suatu nilai yang belum pasti diketahui dengan jelas nilainya, itu dapat kita misalkan ke dalam huruf atau simbol-simbol lainnya, nanti yang disebut sebagai variabel. Nah, sekarang kita lanjut langsung ke apa itu suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Akan kita jelaskan satu-satu. Jadi suku itu adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan tanda penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau dalam aljabar ada yang disebut dengan suku. Ada jenis-jenisnya, ada suku 1 atau disebut dengan monomial, suku 2 disebut dengan binomial, suku 3 disebut dengan trinomial, dan lebih dari 3 disebut dengan polinomial. Seperti contoh berikut. Nah, suku 1 itu, yang dimaksud suku 1 seperti apa? Ini ada 2 saja, nggak ada yang lain. Atau X doang. Ataupun hanya 2X saja. Itu disebut dengan suku 1. Ataupun kalau misalkan kalian ketemu cuman 6Y gitu. Ini juga disebut sebagai suku 1 karena hanya terdiri satu saja, tidak ada penjumlahan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke suku 2. Kalau suku 2 itu disebut dengan binomial, contohnya nih ada 2X tambah 4 ya. 2X tambah 4. Kenapa disebut sebagai suku 2? Ini 2X ini satu suku. Ini 2X ini satu suku. 4 ini juga satu suku. Sehingga ada 2 suku. Atau misalkan 3Y tambah 7. 3Y itu satu suku, sedangkan 7 itu juga satu suku. Sehingga ada 2 suku. Tuh, ya, sekarang kita lanjut ke suku 3 atau trinomial. Contoh suku 3 atau trinomial adalah 2X tambah 3Y tambah 4. Nah, 2X saya tuliskan dulu. 2X tambah 3Y tambah 4. Ya, tambah 4. Jadi di sini 2X ini adalah satu suku, 3Y ini adalah satu suku, dan 4 ini adalah satu suku. Berarti ada 3. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan lebih dari situ, maka itu disebut dengan polinomial. Misalkan 3X tambah 3Y tambah 4C tambah 5A. Nah, ada 4 ya. Nah, berarti itu disebut sebagai polinomial. Paham ya untuk suku ya. Nah, sekarang kita masuk ke koefisien, variabel, dan konstanta. Langsung ke contoh. Sini ada 2X tambah 4. Nah, jadi dari bentuk aljabar ini yang disebut dengan koefisien itu adalah 2. 2 yaitu angka yang bersama dengan huruf. Di sini saya tuliskan lagi ada 2X tambah 4. Nah, ini 2 ini disebut sebagai koefisien.
X ini disebut sebagai variabel dan 4 ini disebut sebagai konstanta. Jadi kalau ada hurufnya itu disebut dengan variabel, sedangkan angka yang bersama dengan huruf disebut sebagai koefisien, sedangkan yang konstanta itu tidak ada temannya, yang 4 doang gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi nih. Ini ada contoh 3A dikurang 2B kurang 7. Maka dari contoh ini koefisiennya adalah 3 dan negatif 2. Negatif 7 itu bukan koefisien karena di sana tidak ada huruf ya. Oke, sedangkan variabelnya adalah A dan B, sedangkan konstantanya adalah negatif 7. Bukan 7 ya, tapi negatif 7 tandanya juga ikut. Oke, contoh selanjutnya di sini ada X kuadrat dikurang 5X tambah 13. Nah, di sini koefisiennya ada. Nah, di sini kan X kuadrat. Di situ tidak ada angka kan. Jadi kalau tidak ada angka, itu dianggap 1. Ya. Jadi 1 itu tidak perlu ditulis dalam batu aljabar kalau ada variabelnya. Jadi hanya 1 dan negatif 5. Ingat, 13 itu bukan koefisien karena 13 itu adalah konstanta. Oke, selanjutnya maka variabelnya adalah X kuadrat dan X. Dan konstantanya adalah 13. Oke, sampai sini paham? Sekarang kita lanjut lagi. Nah, setelah melihat contoh-contoh koefisien variabel konstanta di atas, nanti kamu catat di buku catatan kamu, menurut kamu apa itu pengertian dari koefisien variabel dan konstanta? Ingat, di catatan. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, kita masuk ke penjumlahan bentuk aljabar. Nah, kita langsung ke contoh saja. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 4X tambah 9 dikurang 5X dikurang 2. Nah, untuk ini saya besarin dulu. Nah, ini. Jadi untuk menyelesaikan ini, menyelesaikan soal ini, terlebih dulu soalnya kan 4X tambah 9 dikurang 5X kurang 2 ya. Nah, jadi langkah pertama lah kamu kumpulkan dulu yang sejenis, yang sama-sama variabelnya sama. Di sini kan 4X dengan negatif 5X ya. 4X yang ini dengan negatif 5X. Ini kamu kumpulkan dulu di sini. Nah, kemudian selanjutnya ini ada 9. Ini ada 9, tulis di sini. Kemudian sisanya negatif 2, tulis dikurang 2. Itu ya. Sekarang kamu kurangkan 4X dikurang 5X. Pengurangan biasa ya. 4 dikurang 5 berapa? Negatif 1. Karena ada X-nya, tulis X-nya. Tadi kan Bapak bilang kalau ada 1 tidak usah ditulis 1. Jadi cukup negatif X. Ya, saya ulangi lagi. 4 dikurang 5, 4 kurang 5 itu sama dengan negatif 1 ya. Nah, karena ada X nya, di sini ada X, di sini ada X, maka di sini juga harus ada X. Ada X juga seharusnya ya, seperti itu. Sehingga karena negatif 1 tidak ditulis, berarti tinggal negatif X doang yang ini. Kemudian 9 dikurang 2 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah negatif X kurang 7. Negatif X tambah 7 ya. Oke. Kita akan masuk ke contoh berikutnya. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Nah, ini juga sama. Kumpulkan dulu terlebih dahulu yang sama. Nah, ini 7X dikurang 8Y dikurang 2X tambah 2Y. Nah, yang sama-sama X. Kumpulkan dulu, berarti 7X dengan 2X. Negatif 2X. Artinya 7X dikurang 2X. Kemudian ini negatif 8Y. Tambahkan lagi, lanjutkan. Sini negatif 8Y. Kemudian ditambah ya. Karena 2Y positif, berarti tulis tambah 2Y.
jangan sampai salah tanda juga. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut, 7 dikurang 2. 7 kurang 2 berapa? 5 kan? Karena ada X nya berarti 5X. Kemudian nih, negatif 8 tambah 2. Hasilnya negatif 6 ya. Sehingga ada Y-nya, tulis Y-nya. Berarti hasilnya adalah 5X dikurang 6Y. Gitu. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh ketiga. Carilah hasil dari 7X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 dengan 2X pangkat 2 dikurang 2X tambah 7. Nah, sekarang perhatikan. Cara mengerjakannya juga sama seperti yang tadi. Nih. Ya. Nah, perhatikan nih. Kamu tinggal tambahkan aja yang ini dengan yang ini semua ya. 7X kuadrat tambah 2X kurang 3 dengan 2X kuadrat kurang 2X tambah 7. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kalau sudah ini semua, kumpulkan dulu yang sejenis ya. Berarti yang sama-sama X kuadrat kumpulkan. Di sini ada 2X kuadrat, kalau di sini ada 2X kuadrat ya, tambah dengan 2X kuadrat dari yang sini. Kemudian lanjut dengan 2X yang ini. Kemudian di sini ada negatif 2X ya. Tulis juga negatif 2X. Kemudian ada negatif 3, tulis. Kemudian di sini sisanya 7. Tulis tambah 7. Oke. Terus tinggal tambahkan 7 tambah 2 berapa? 9. Karena X kuadrat maka X kuadrat. Di sini 2 kurang 2 kan 0. Berarti nggak usah tulis lagi. Kemudian terakhir negatif 3 tambah 7. Hasilnya adalah 4 ya. Kurang 3 BR 7. Oke. Nih berarti hasilnya 4X kuadrat tambah 7. Gitu. Itu untuk penjumlahan. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanya lagi untuk penjumlahan aljabar, boleh chat saya ya. Sekarang kita masuk ke pengurahan bentuk aljabar. Ini yang terakhir nih. Kita kasih contoh dulu. Kurangkanlah 3X tambah 4 dengan 5X dikurang 6Y. Nah, jadi untuk cara pengurangannya ini, untuk mengurangkan ini, kamu yang ini, yang 3X ini, yang depan dikurang yang belakang, dikurang dengan 5X kurang 6Y. Oke. Nih. Berarti tulis dulu. Berarti 3X tambah 4Y dikurang dengan 5X dikurang 6Y. Ini lihat. Negatifnya nanti harus dikalikan ke dalam. Kita lanjut. Berarti kayak tadi kumpulkan dulu sejenis. Berarti 3X dikurang 5X. Berarti langsung dikurang 5X. Kemudian ini 4Y. Tulis karena positif 4Y. Kemudian ini negatif kan. Negatif dikali negatif. Jadi positif. Berarti jadi plus 6Y. Negatif yang ini. Pengurangan yang depan ini ya. Yang ini. Yang ini nih. Dikali dengan negatif yang ini. Jadi harus kalikan ke dalam. Jadi positif. Selanjutnya selesaikan lagi. Ya. Sekarang 3X dikurang 5X. 3 kurang 5. Karena hasilnya negatif, berarti negatif 2. Negatif 2X ya. Kemudian 4 tambah 6, 10. Karena ada Y tambah Y-nya juga ditulis. Jadi 10Y. Gitu. Oke, kita lanjut. Next, contoh yang lain. Nah, kurangkanlah 7A tambah 5B dengan 8A kurang 4B. Nah, ini kita tinggal kurangkan juga kayak tadi sama. Nih ya, tulis dulu. Berarti yang 7A tambah 5B dikurang dengan 8A kurang 4B ya. Sekarang kumpulkan yang sejenis. Berarti 7A ini yang ada A di sini 8 ya. Karena dikurang berarti dikurang 8A. Kemudian tambahkan lagi yang 5B yang ini, tulis di sini. Kemudian di sini kan ini kan negatif nih, di luar dikurang.
dikurang juga, kurang jadi plus, jadinya ditambah 4B ya, karena di sini kan pengurangan, ada pengurangan yang ini nih yang saya lingkarin. Nah, kemudian di dalam juga ada pengurangan, itu dikalikan ke dalam ya, negatif ketemu negatif jadi positif gitu ya. Nah, kemudian 7 dikurang 8 ini kan negatif 1, arti negatif, satunya nggak usah tulis karena ada A nya langsung A aja nih. Kemudian 5 tambah 4 9, karena ada B tulis berarti 9B. Jadi hasilnya adalah negatif A tambah 9B itu. Sini paham? Paham dong ya. Kalau nggak paham tanya lagi sama saya. Kita lanjut lagi guys, yang terakhir. Nah, yang terakhir itu mengenai masih pengurangan. Contoh terakhir ya, kurangkanlah 2P dikurang 5 dari, di sini menggunakan kata dari, 10P tambah 11. Kalau dia menggunakan kata dari, cara pengurangannya beda dengan yang tadi. Di sini yang kamu kurangkan adalah yang dari belakang ini, yang 10P tambah 11 kurangkan dengan 2P kurang 5 gitu. Itu kalau menggunakan kata dari, artinya yang dari belakang kurangkan dengan yang depan. Sehingga tulis dulu 10P tambah 11 dikurang dengan 2P kurang 5. Nah, tulis ya. Nah, kemudian selanjutnya kumpulkan lagi yang sejenis, 10P dengan yang P. Di sini kan ada 2P nih. 10P dengan yang negatif 2P. Berarti 10P dikurang 2P. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada 11. Tulis 11. Ini ketemu lagi nih, negatif di dalam. Kemudian di dalam juga negatif, berarti negatif yang negatif jadi positif, berarti plus 5. Tinggal kamu kurangkan hasilnya, 10 kurang 2 8, karena ada P terus 8P, kemudian 11 tambah 5 adalah 16, hasilnya adalah 8P tambah 16 gitu. Oke, sekarang saya tekankan lagi, jika dalam pengurangan menggunakan kata dari, maka pengurangannya dilakukan dari yang belakang dikurang dengan yang depan. Tuh. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Kita akan lanjut dengan pertemuan berikutnya mengenai perkalian dan penjumlahan. Untuk soal-soal selanjutnya akan Bapak share di grup melalui link Google Form seperti biasa. Di soal tersebut kamu jawab ya untuk tugas hari ini. Dan jangan lupa apa yang saya jelaskan dari tadi itu dicatat ulang di buku catatannya. Ingat, di buku catatan, jangan di buku besar. Kalau buku besar itu hanya untuk buku tugas saja. Bye.